maksiat, dan kau bayangkan ajal mendekat. Bahkan kau buat kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Pak Ustadz. Ya. Kan di warung Li Abadiyo kan banyak menu untuk bulan puasa kan. Ya. Saya boleh kasih Pak Ustadz telur. Hanya saya saja, yang lain tidak dikasih. Yang lain biar tidak kesusun, cuma ambil ulang sari Pak Ustadz. Ini ada cucur, silakan dilihat Pak Ustadz. Dilihat dulu apakah ini masih enak mau makan, baru mau makan. Baru diraba. Ulmer. Jadi ini telur untuk saya. Ya. Tiap ada kasih buat Pak Ustadz itu. Ini sudah dimasak atau masih mentah? Oh, masak Iya. seperti Caca Handika Pak Ustadz. Masak sendiri. Ya, Nah, alhamdulillah, makasih. Makan sendiri, Nah, minum Pak Ustadz, sendiri. saya sudah siap itikaf Pak Ustadz di masjid. Ya, Bawa kopi, alhamdulillah. bawa gula. Bagaimana? Saya Ya. semangat Ustadz. Kita Ya. jelaskan lebih lanjut lagi. Ya. Mau Itikaf Ustadz, bawa ini kopi denggulan boleh Pak Ustadz? Boleh minum, boleh, tidak ada Iya. masalah. Itu yang saya mau tanya Pak Ya. Ustadz. Mau makan itu bagaimana kalau itikaf? Makan sahur bisa di dalam masjid. Siapa yang Ya. bawa? Ya bisa Pesan online. istri datang ke masjid sambil masak di masjid juga boleh. Gitu. Nabi SAW kalau i'tikaf biasanya disertai oleh istri-istri beliau. Begitu juga para sahabat bersama istri-istrinya. Semacam Begitu. apa dulu? Camping. Bukan camping, jamaah tabligh begitu Pak Ustadz. Jamaah tabligh. Ya kurang lebih sama lah begitu. Jadi beliau sahurnya di masjid, semuanya di masjid. Bahkan sampai 10 malam itu diisi oleh beliau SAW di masjid. Beribadah terus. Ya beribadah terus. Begitu. Tapi Pak Ustadz, saya masih penasaran. Ya. Hubungan itikaf dengan camping apa? Kenapa kan semacam kan sama aku bawa kemari dengan istri anak kan terakhir bikin api unggun kan. Oh, jadi Pak Ustadz, Ya boleh. Camping. Putus-putus jaringan tahu. Jadi apalagi ini kan kopi, minum kopi biar apa namanya biar tahan ngantuk, Ya, ibadah bisa ya. lebih optimal. Betul. Nah. pantas Pak Ustadz putus-putus jaringan di PT yang begitu. Nomor rubuh. Tidak boleh mencela. Jadi mana Pak Ustadz? Ya. Bawa makanan boleh. Ya, Kan boleh. berjam-jam. Makan saat sahur boleh. Minum kopi untuk bisa menghidupkan malam-malam. Tadi Ya. kan kalau Nabi itu sudah 10 malam terakhir, Ya, beliau semangat untuk iktikaf itu tidak pendek. tinggi. Ya. Tinggi. Nah, itu Ya. bagaimana kiat-kiat untuk bisa tidak pendek itu, Ustaz? Sebelum Ti Ustadz jelaskan, Ya. soal tidak pendek boleh. Ya. Tidak masalah Tidak itu. masalah. Tapi kenapa tangannya di sini? Nah, ini Ustadz tidak boleh mencela tuh Ustadz. Tidak boleh. Saya biasa menjelaskan begini. Ya. Dua pertanyaan Pak Ustadz sekaligus dijawab. Ya. Dari pendek tadi itu. Iya. Berarti itikaf itu menghindari kita orang supaya tidak bergibah kan begitu Ya. kan di dalam itu. Ya. Ya kan begitu Ya. kan? Itu pertanyaan. Nah, itu. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz tadi? Jadi iktikaf itu maknanya adalah berdiam diri atau tinggal sementara dalam waktu tertentu di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam itikaf Gitu. itu bajikan apa sama Pak Ustadz? Ya, ada amalan-amalan, bisa juga baca buku-buku agama, baca Quran, berzikir, bermuhasabah. Ini juga penting, bermuhasabah. Bermuhasabah itu maksudnya menghitung-hitung amal. Ya, berkontemplasi, merenung nikmat hidup sudah seberapa lama kita jalani, berapa bagian dari nikmat hidup yang telah kita manfaatkan untuk ibadah, sisanya berapa bagian dari hidup ini kita justru habiskan berbuat dosa dan maksiat. Nanti di sana kita boleh nangis sepuas-puasnya, nangis di hadapan Allah. Nangis di hadapan Allah saat i'tikaf itu melegakan perasaan.
Beda dengan nangis di hadapan tukang tagih di koperasi. Beda. Dengar Pak RT. Ini DP jago Pak. Iya. Jago dia. Iya. Jago dia di koperasi. Soalnya dia yang bekerja itu Pak di koperasi. Di operator. Iya. Pak Ustadz, Iya. jangan singgung-singgung koperasi. Iya. Pasiennya. Oh tidak. Oh jadi itu Pak Ustadz ya? Jadi begitu. Jadi beliau mengencangkan, Nabi itu 10 terakhir Ramadan mengencangkan ikat sarungnya. Beliau punya istri, tapi beliau tidak mendatangi istri beliau, lalu menghidupkan malam-malamnya dengan amalia-amalia Ramadan. Dan yang ketiga adalah wa aikaza ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Istri-istrinya juga ikut beserta beliau untuk melaksanakan i'tikaf di masjid. Kebetulan saja rumah beliau itu, kalau kita ke Masjid Nabawi, ke Madinah, sekarang rumah beliau itu sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Dulu waktu masa-masa beliau, Masjid Nabawi belum sebesar ini, rumah beliau itu bersebelahan dengan masjid. Jadi begitu dekat dengan masjid. Pak Ustadz, rumah beliau masjid. yang sebelah mana rumah beliau? Tidak mesti. Ya, begitulah kira-kira. Jaga ini. Jadi Pak Ustadz, Social distancing. ada pertanyaan Pak Ya. Ustadz. Tidak usah dijawab Ustaz. Baik, jawab. Oh iya. Harus seperti penjelasan yang telah saya Sampai dengar sahur tadi ini Pak Ustadz. pertanyaan. Iya. Artinya menit begini Pak Ustadz. Ya. Sudah sobat tanya saya. Saya Pak Ustadz, nanti jawab besok Jo. Orang Satu-satu, beritikaf satu-satu. itu Ah. harus bisa rame-rame di masjid. Boleh. Tapi kalau misalkan rame-rame di masjid tidak ada komunikasi sosial itu yang tidak ada Pak Ustadz, kira-kira bagaimana? Tapi pertanyaan biasa dengan pantun Pak Ustadz. Hah? Oh ada pantun apa Pak Ustadz? Ada. Buah anggur di pasar Senin. Senin atau Seni? Senin libur. Seni. Oh, Kan ada pasar Seni. Pasar Seni, oke. Buah anggur di pasar Seni. Kali. Ustadz, anggur ganteng hari ini. Ini tanda-tanda orang yang banyak amalnya. Tidak seperti ini. Kenapa? Saya banyak amal, selalu mengamankan warga. Orang yang beritikaf itu diamankan oleh Ya. Ansip biar nyaman beritikaf. Pak Ustadz, masjid di Parakau 1000 hektar. 1000 hektar ya. Makanya di saat pandemi ini aman. Sampai saya RT baru tahu sana itu masjid 1000 hektar. DP penduduk cuma 10 orang. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Dia punya pertanyaan tadi. Jadi kalau kita iktikaf dengan banyak orang, baru bagaimana berkomunikasi di situ? Silaturahim tidak Pak Ustadz. Jadi tidak ada masalah. Cuma karena sekarang lagi pandemi kan, jadi tetap jaga jarak. Jadi boleh kita bertanya jawab. Kalau yang dimaksud dengan berkomunikasi, bersosialisasi itu boleh bertanya jawab seputar persoalan agama. Jadi boleh ada ustaznya, ada Bikin kajian-kajian ya, Iya Ustaz, boleh. Misalnya Pak Ustadz, ada yang tidak tahu ilmu agama ini, yang belum mendalami ilmu agama ini. Kemudian dia mau ingin Iktikaf. sekali beritikaf. Ya. Nah, apa kira-kira yang akan dia lakukan di sana Pak Ustadz? Ya. Sementara dia tidak tahu Ya. ilmu-ilmu agama ini. Yang tidak tahu itu Pak Ustadz, dia Pak Ustadz. Artinya seperti itu. Ya, dia boleh memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, belajar agama, mendalami agama, belajar Al-Quran dan seterusnya. Boleh dia manfaatkan itu sebagai kesempatan. Tapi kan diam Pak Ustadz, masa diam baca cerita? Ini kan berdiam diri, Bapak diam kan tidak berzikir Pak. Justru pertanyaannya bagus karena beliau ada motivasi untuk belajar agama. Ya itu Sebab belajar tujuannya. agama itu hukumnya wajib. Itu tujuannya, Ya. karena dia tidak tahu apa-apa, Ya. kemudian mau coba dia ingin sekali beritikaf sementara dia tidak tahu Insya Allah apa-apa, Opa apa yang Roro harus walau dilakukan. sudah di usia senja, beliau semangat belajarnya tinggi. Ustaz, Amin. itu yang saya khawatirkan Ustaz. Ya. Kan tadinya tidak baik-baik saja, sekarang baik-baik saja. Jangan sampai ini hati Allah kesan-kesan terakhir. Apalagi Pak Ustadz bilang usia senja begini kan? Ya. Saya juga tidak mau. Senja. Lagu itu lagu. Itu lagu. Tak mau hatiku terluka. Iya pas aku gabung. Pak Ustadz, Jadi, jadi kalau misalnya mau itikaf itu boleh juga mau baku-baku ajak Pak Ustadz? boleh. Kalau kendi Ya. dengan baku coki boleh. Bahkan dianjurkan untuk mengajak keluarga karena Nabi itu menghidupkan malam-malamnya lalu membangunkan keluarganya. Oh iya betul. Ya, kalau ada kerabat, teman, sahabat yang yang kita tahu boleh kita ajak untuk sama-sama. Boleh Pak Ustadz toh? Ya. Kebetulan di rumah saya ada keramba. Saya mau ajak. Kerabat. Kerabat. Ustadz bilang tadi. Kerabat. Ini Pak Ustadz ada ikan lele di sini. Bukan ikan ini tiba pucoki. Ya. Bukan. Bukan, Kerabat itu yang dia ada jaga pakai itu
Gimana tahu? Kerabat beton. Keluarga dekat maksudnya. Oh, keluarga. Keluarga dekat, ya. Oh, saya kira keluarga. Ya. Ini kan kalau misalnya orang ini cuma lihat sekali 10 malam terakhir orang memang itikaf tidak ada urusan dengan dunia. Ya. Terputuskan. Ya. Termasuk Tio Paroro. Wah, tiba-tiba Ustadz pas sementara iktikaf ada kejadian luar biasa yang menimpa orang keluarga. Misalnya ada yang ati ulama ilo ponulo dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini Ustadz menanggapi yang begini-begini Ustadz? Ya, boleh tinggalkan masjid, mendatangi keluarga yang berduka dan bertakziah di situ boleh, tidak ada masalah. Baru lanjut lagi. Jadi ya, bisa lanjut ke masjid lagi. Ya, jadi cuma memang makin lama waktu kita di dalam masjid makin bagus. 10 hari terakhir, 10 harinya kita ada di sana, 10 malamnya kita ada di sana, jauh lebih bagus daripada 9 malam. 9 malam lebih bagus daripada 8 malam. Dan seterusnya 2 malam lebih bagus daripada 1 malam. Makin lama di masjid makin bagus, makin besar fadilah dan keutamaan yang kita dapatkan. Pertanyaan tadi itu Pak Ustadz, dalam bahasa lain, sedangkan batangamu mate di atawamu, apalagi mamahmu ulai tata lombe. Kalau Baru itu, Pak Ustadz, kalau berarti saya Ya. punya tadi itu salah. Berdiam diri di warkop itu salah. salah. Jangan berdiam diri di warkop. Kalau niatnya etikaf, tempatnya bil masajid, di dalam masjid, bukan di warung kopi. Meskipun pandemi begini kan ada PRT kan ada zona-zona kan. Iya, ada zona. Kalau di warung kopi seperti warungnya Abah Dinggo ini bukan etikaf tapi para kololo. Maksudnya Pak Ustadz, Pak kumpul di sini mau pergi di masjid. Ya, iya. Tapi itu maksud. Kebetulan Habis sama-sama. tarawih, Pak? Ya. Pak Ustadz, habis tarawih boleh Habis Pak itikaf? tarawih boleh ya, langsung etikaf. Ayo, sekarang kita siap-siap menuju Pak Ustadz. masjid. Jadi Ya. terima kasih Pak Ustadz ini sudah Terima kasih. mencerahkan segala persoalan Ya. seperti hari ini pun tentang itikaf. Ya. Wandilah Pak Bapu Coki oleh Upik Tilali. Makanya Pak RT sering bawa Ustadz ke sini supaya ada pencerahan Ya. semua ini. Kalau RT kan so paham semua. Ini Pak RT selalu mendampingi saya. Tidak tahu saya mendampingi beliau atau beliau mendampingi saya. Karena tiap kali masuk ke warungnya Abah Dinggo selalu bareng bersamaan. Saya juga hoba karti Ustadz yang di jendela. Kau patut itu dari politik. Nah, sekarang Pak Ustadz baru sampai kita orang. Ya. Saya tutup portal Oh, lagi. siap. Oke, dia bilang. Ya.